Hai guys, assalamualaikum. Balik lagi di YouTube channel Nana Majnun. Di video kali ini Tante Nana bakal share resep salah satu roti bakery yang sering kita lihat di mall-mall atau di toko roti. Nah, roti ini menggunakan bahan-bahan yang simple. Perpaduan antara roti, sosis, dan saus sambalnya bikin siapa aja pasti suka. Dan resep ini bisa kalian gunakan sebagai ide jualan atau hanya sekedar cemilan di rumah saja. Nah, dalam video aku juga sertakan tips dan triknya agar teman-teman lebih mudah untuk memahami. Nah, kalau kalian penasaran dengan tutorialnya dan apa aja bahan-bahannya, tonton video ini sampai selesai dan pastikan kalian sudah subscribe. Langsung aja untuk bahan-bahannya. Di sini aku sudah siapkan 250 gram tepung terigu protein tinggi, dan ini akan aku tambahkan dengan 2 sendok makan gula pasir. Ada 1 sendok teh ragi instan. Pastikan ragi yang kalian pakai itu aktif ya. Dan ini ada sedikit bread improver. Kalau teman-teman nggak punya boleh di skip. Terus aku juga menggunakan 1 butir telur utuh dan juga ada air es sebanyak 17 sendok makan. Nah, untuk 17 sendok makan ini buat aku takarannya pas banget, tidak terlalu keenceran dan juga tidak terlalu kekerasan. Jadi buat teman-teman, kalau kalian bikin roti, tips yang pertama itu ya, pastikan adonan kalian tidak keenceran. Jadi kalau kalian ikutin video aku sebelumnya, itu banyak banget aku sudah ngasih arahan kalau buat roti itu atau donat kita takar airnya. Kalau bisa menggunakan sendok yang biasanya kalian pakai itu. Kalau aku sendiri menggunakan sendok makan, itu biasanya aku menggunakan antara 17 sampai 18 sendok makan. Nah, setelah itu ini kan sudah di mixer, kemudian teksturnya sudah tercampur semua ya. Kalau sudah seperti itu, tambahkan aja 1 sendok makan margarin, atau kalau ditimbang itu sebanyak 30 gram. Nah, ini akan aku mixer sampai benar-benar tercampur rata dan sampai adonannya berubah menjadi kalis, elastis, dan juga lentur. Nah, setelah adonannya sudah berubah menjadi kalis elastis seperti ini, bisa langsung kita pindahkan ke alas kerja. Jangan lupa kita taburin terlebih dahulu untuk permukaannya, dan setelah itu ini bakal kita haluskan terlebih dahulu permukaannya biar licin. Dan setelah sudah mulus, sudah licin seperti ini, bisa langsung kita bagi-bagi. Ingat, tips yang kedua, kalau kalian bagi-bagi adonan itu ya, pastikan jangan ditarik ulur pakai tangan aja. Jadi kalian harus menggunakan kayak scraper, ataupun kalau nggak punya scraper ya pakai pisau. Jadi untuk satu adonannya ini kalau ditimbang aku gunakan berat sebanyak 52 gram biar sama rata ya. Kalau buat teman-teman dimakan sendiri dan tidak punya timbangan ya diaur aja nggak apa-apa. Kalau dibuat jualan ya harus ditimbang biar sama rata dan adonannya itu rapi gitu ya. Nah, setelah itu kalau sudah dibagi-bagi, ini bakal dironding. Untuk cara ngerondingnya terserah buat teman-teman suka yang pakai teknik yang mana. Di sini aku menggunakan 2 teknik. Yang pertama tadi cukup dicubit-cubit aja sampai permukaannya halus dan mulus. Yang kedua aku ronding seperti ini. Jadi kalau sudah dironding semuanya, tinggal kita tutup ya. Kita istirahatkan selama kurang lebih 20 menit biar adonannya rileks. Nah, selanjutnya untuk bahan pencelupnya ada susu dan telur. Itu akan aku campur. Ini tadi ada kayak bahan tambahan ya. Kalau kalian suka dikasih, kalau nggak suka juga nggak apa-apa kok. Itu buat pemanis aja. Terus ini ada cupnya. Untuk cupnya ini aku belinya di online ya, karena offline tuh susah banget beli eceran, harus yang banyak banget gitu loh. Nah, setelah itu ini sudah 20 menit diistirahatkan. Kemudian ini bakal aku rolling biar tipis. Tidak usah terlalu tipis ya, sedengan aja. Setelah itu kita taruh ke dalam cup.
cupnya seperti ini. Untuk cupnya ini kalau beli offline tuh susah ya teman-teman, karena jarang banget yang jualnya. Kalau di sini aku tinggal di Sidoarjo Kota itu susah banget, di toko-toko kecil, toko kecil tuh susah. Jadi kalau kepengen beli ya di online aja. Untuk 50 piecesnya itu kemarin aku belinya sekitar 8.500. Nah kalau offline itu harus beli satu yang banyak banget, satu bal itu ya, sekitar kurang lebih harganya itu 70 ribuan. Jadi buat teman-teman yang kepengen buat maem-maem atau cemilan ringan ya beli online aja, banyak kok gratis onlinenya. Nah ini untuk isiannya adalah sosis, gunakan sosis apa aja ya. Kalau buat makan sendiri sosis-sosis yang murah juga nggak apa-apa. Kalau buat dijual, kalau kepengen rasanya lebih enak pakai yang bermerek. Nah setelah diisi ini tinggal di proofing selama kurang lebih 1 jam. Dan setelah di proofing selama 1 jam ini langsung aja aku olesin dengan cairan telur tadi ya, telur dan susu. Kalau kalian nggak ada telur, gunakan susu aja nggak apa-apa, atau air putih juga udah nggak apa-apa. Nah selanjutnya atasnya ini bakal aku tambahkan dengan pemanis, ada daun oregano dan juga keju. Kalau teman-teman nggak punya oregano bisa pakai seledri ya, seledri yang diiris tipis-tipis. Nah setelah itu untuk bahan terakhir ada saus sambal dan juga mayonaise. Oke, kita ulas sekali lagi ya untuk tips dan triknya. Pastikan pertama ragi kalian tuh aktif. Yang kedua, adonan yang kalian gunakan atau yang kalian buat itu harus benar-benar kalis elastis biar nanti empuk. Ketiga, kalau bisa pakai bread improver ya. Kalau nggak bisa juga nggak apa-apa, di skip. Tapi aku rekomendasikan pakai biar lebih enak. Terus yang keempat, proofingnya. Kalau kalian di suhu panas, daerah kalian panas, itu cukup sekitar kurang lebih 45 sampai 50 menit atau kurang lebih 1 jam lah ya. Kalau di suhu dingin biasanya akan lebih lama seperti itu. Nah setelah itu ya, ini sudah di proofing, sudah mengembang 2 kali lipat, tinggal kita oven. Gunakan suhu 180 derajat Celcius, api atas bawah selama kurang lebih 20 menit. Kalau aku menggunakan oven ini cukup banget untuk 20 menitnya ya. Tapi buat teman-teman yang menggunakan oven merek yang lain, kalian bisa kenalan dulu, bisa lebih lama ataupun lebih cepat. Nah setelah keluar dari oven ini langsung aku olesin dengan margarin. Setelah itu biar cocok untuk difoto, biar fotonya lebih bagus, akan aku tambahi dengan saus dan juga mayones. Nah udah selesai, ini tinggal kita makan aja. Enak banget rasanya teman-teman, ini lembut banget, sama kayak kita beli pas waktu di mall-mall ataupun di tukang roti. Ini kalau dijual ya, satu piecesnya itu bisa nyampe 7.000 sampai 8.000 rupiah, atau bisa lebih mahal lagi. Jadi cocok banget buat dijadikan ide jualan karena ini rasanya enak dan juga harganya juga lumayan ya. Nah udah selesai teman-teman. Terima kasih sudah menonton video aku hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika kalian suka jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan share video ini. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.